disimpulkan bahwa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan masalah menghadap ke timur ke barat. Wah, kiblat saya ke barat, kata Yahudi. Saya top. Nasrani, kiblat saya ke timur. Wah, saya yang bagus. Oleh Allah ditegur di sini. Bukan masalah menghadapnya. Akan tetapi walakinnal birra, kebaikan itu tergantung satu masalah iman. Walakinnal birra man aman. Kepada siapa? Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Ada 5 dalam ayat di sini disebutkan 5 rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Berarti kurang 1. Ada dalam ayat lain atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Kurangnya iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi inti kebaikan itu ada pada iman. 1. Bukan masalah menghadap ke kiblatnya. Kenapa orang iman menghadap Baitullah kok menjadi baik? Apa karena menghadapnya? Semata-mata karena menghadapnya? Tidak. Tapi karena imannya. Tuh, jangan dibalik. Kebaikan surga itu karena berjamaah, berimam, berbaiat. Wah, nyantol ke situ lagi. Bukan, itu tambahan jika diartikan benar. Paham? Yang inti itu adalah apa? Iman. Penentu. Penentu itu adalah iman. Lalu masalah yang kedua dalam ayat ini, masalah bermuamalah, bersedekah, berinteraksi dengan orang lain, yaitu masalah sedekah. Memberikan sedekah harta yang disenangi, yang masih bagus kepada siapa? Kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, ibn sabil, orang yang minta, dan budak. Ada berapa di sini disebut dalam ayat ini? 6. 6 orang-orang yang berhak mendapatkan apa? Sedekah kita, hadiah kita yang harus diutamakan. Bukan persenan. Mafhum? Diingat-ingat, ini penting. Saya khawatir Anda yang cabai rawit di Islam Jamaah masih subhat-subhat itu masih ada di benaknya. Nggak ada persenan itu. Diwajibkan terus dibawa ke pusat, dibawa kemana, nggak ada dalilnya. Nggak ada. Itu bid'ah. Ada dalilnya ini, sedekah sunnah. Sedekah wajib maupun sedekah sunnah, ini diantaranya mustahiknya. Lalu yang berikutnya disebutkan lagi juga masalah dalam ayat ini, bagian ketiga, masalah ibadah. Ibadah mahdhah. Kalau pertama tadi masalah iman. Iman itu masalah akidah. Yang ketiga di sini masalah ibadah. Apa saja di sini sebutkan? Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Berapa itu? 2. Iqamus shalah, menegakkan salat, dan mendatangkan zakat. Lalu apa belakangnya? Muamalah lagi. Wal mufuna bi ahdim idza ahadu. Muamalah itu berinteraksi dengan orang. Orang-orang yang menetapi apa? Janji. Kalau dia berjanji, dia tetepi. Itu masuk muamalah. Muamalah lagi. Kemudian beribadah lagi. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Orang-orang yang sabar menghadapi cobaan-cobaan. Baik itu sakit, baik itu bahaya-bahaya yang lain, baik itu ketika berperang,
Nah, merekalah orang-orang yang benar di dalam imannya, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Itu bagian dari sifat-sifat orang yang jujur dalam keimanan dan bertakwa. Baik, 2 hadis sudah kita bacakan. Intinya apa yang lalu? Siapa yang mengerti? Hadis pertama, Abi Dzar bertanya kepada Nabi tentang apakah itu iman. Apa jawaban Nabi? Perhatikan. Apa jawaban Nabi? Langsung oleh Nabi dibacakan ayat. Benar nggak kalau ada orang tanya, apakah itu iman? Siapa itu orang iman itu? Wong jamaah. Awake dhewe iki sing duwe imam, sing baiat iki. Benar apa enggak kalau jawaban gitu? Bukan. Iman itu bukan bicara itu. Iman itu yang dibicarakan adalah dalam ayat ini. Laisal birra an tuwallu man amana billah, dan seterusnya. Hadis kedua itu menceritakan tentang apa? Intinya apa? Sifat orang iman. Dalam hadis kedua, orang iman itu punya sifat. Apa itu sifatnya? Ketika dia melakukan kebaikan, maka dia senang. Ketika dia melakukan keburukan, maka dia susah. Ya, inilah tambahan menguatkan ayat itu, bahwa orang iman itu senang melakukan kebaikan. Mana kebaikan? Ya terhadap yang contohnya yang ada dalam ayat ini. Ada berapa tadi? Berapa bagian? 3. Akidah, yaitu iman. Muamalah, yaitu bersedekah dan menetapi janji. Kemudian ibadah. Ada berapa ibadah sebut dalam ayat ini? 2. Salat dan zakat. Zakat wajib maksudnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Wa ammal kalamu, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir berkata, wa ammal kalamu ala tafsiri hadhil ayah. Adapun pembicaraan tentang tafsirnya ayat ini, fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lamma amaral mu'minina awwalan, ketika memerintah orang iman pertama kali, yaitu bitawajjuh ilal baitil maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis, summa hawwalahum ilal Ka'bah, kemudian Allah memindah mereka menghadap Ka'bah. Asalnya Nabi dan para sahabat diperintahkan menghadap Baitul Maqdis, lalu dipindah disuruh menghadap Ka'bah. Menghadap Baitul Maqdis berapa bulan? 17, 16 atau 17 bulan. Setelah pindah ke Madinah, disuruh menghadap, diperintah menghadap Ka'bah. Syaqqa dzalika ala nufusi ta'ifatin min ahlil kitab wa ba'dil muslimin. Memberatkan hal itu memberatkan di hati atau di diri sebagian ahli kitab dan sebagian orang iman. Siapa ahli kitab? Yahudi. Kenapa Yahudi kok berat? Wah, ini sudah enggak menghadap kiblat saya lagi nih. Orang bolo aku ya. Kau yang bolo kene apa bolo kono? Kata Yahudi, karena Yahudi menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Manakah Baitul Maqdis? Palestina. Masjidil Aqsa. Namanya Baitul Maqdis. Yahudi enggak senang. Berat, susah. Karena bolone kurang. Nah, ini berarti
nggak ngeblok saya lagi nih. Sebagian orang iman juga senang, juga nggak senang. Fa anzalallah bayana hikmatihi fi dzalik. Lalu Allah menurunkan penjelasan hikmahnya Allah dalam demikian itu menghadap Ka'bah. Lalu Allah menjelaskan hikmah menghadap Ka'bah dalam ayat-ayat sebelumnya. Ini yang dimaksud. Apa itu hikmahnya? Wa huwa annal murada, demikian itu yang dimaksud, innama huwa, sesungguhnya huwa yang dimaksud dari menghadap kiblat itu taatullah, taat kepada Allah. Wa imtithalu awamirih, mengerjakan perintah Allah, mengerjakan perintah-perintahnya. Wa tawajjuh haitsu wajjaha, dan menghadap ke arah wajah, Allah menghadapkan, menghadap ke arah di mana Allah memerintahkan, menghadap kepadanya. Wattiba'u ma syara'a, dan mengikuti syariatnya Allah, apa-apa yang Allah syariatkan. Fahadha huwal birru wat taqwa wal imanul kamil, ini dia kebaikan dan ketakwaan dan keimanan yang sempurna. Ini hikmahnya. Jadi bukan masalah menghadap ke barat, ke timur, bukan. Hikmah dari perintah menghadap Baitullah, menghadap kiblat itu adalah masalah apa? Masalah taat kepada Allah. Kamu taat apa tidak? Mengerjakan perintah Allah. Ini perintah Allah ini. Menjauhi yang menghadap sesuai dengan perintah Allah, mengikuti syariat Allah. Inilah kebaikan dan ketakwaan dan keimanan yang sempurna. Bukan masalah semata-mata menghadapnya, bukan. Walaysa fi luzumi tawajjuh ila jihatin minal masyriq wal maghrib birrun wala ta'atun. Tidak ada di dalam menetapi menghadap fi luzumil at-tawajjuh ila jihatil masyriq, ke arah timur, awil maghrib, ke arah barat, birrun, kebaikan, wala ta'atun, dan tidak juga ketaatan. Tidak termasuk kebaikan, tidak termasuk taat, illam yakun an amrillah wa syar'ih, jika hal itu tidak termasuk perintah Allah dan syariat Allah. Gak bisa dibanggakan. Bukan masalah menghadap ke timur, ke barat, terus itu jadi kebaikan, bukan. Terus itu menjadi bentuk ketaatan, bukan. Jika itu bukan perintah Allah, bukan syarat Allah. Kama qala, walihada, karena inilah, qala, Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Allah menjelaskan hal itu. Paham tuh? Jadi ini kaitannya, laisal birra, ayat ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, di mana pada ayat sebelumnya menceritakan tentang orang iman asalnya menghadap Baitul Maqdis, terus dipindahkan ke Baitullah. Lalu Yahudi nggak seneng, bahkan sebagian orang iman juga tidak senang. Makanya Allah terus menurunkan ayat ini menjelaskan hikmah. Apa hikmahnya? Bukan masalah menghadap ke barat, ke timur yang menjadi
standarisasi, mi'yar, ukuran kebaikan bukan. Ukuran kebaikan itu adalah masalah iman. Iman itu apa diantaranya? Taat. Kamu taat kepada syariat Allah. Disuruh menghadap ke Baitullah, menghadap. Jangan menghadap ke Baitul Maqdis, tidak menghadap. Itu kebaikannya di situ. Kamu taat itu. Bukti dari iman kamu. Kama qala fil adahi wal hadaya. Ini perbandingan ayat lain. Kata Imam Ibnu Katsir, sebagaimana Allah berfirman di dalam masalah hewan kurban, fil adahi wal hadaya, dan hewan-hewan yang hadiah di sembelih di tanah haram. Apa Allah berfirman? La yanalallah luhumuha wala dimauha. Tidak sampai atau tidak diterima, tidak sampai kepada Allah, tidak diterima oleh Allah luhumuha wala dimauha, dagingnya hewan korban atau hadiah, wala dimauha, dan juga tidak darahnya. Masalah korban itu yang diterima oleh Allah bukan masalah dagingnya, bukan semata-mata masalah daging, masalah darah. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah, yang diterima oleh Allah, ketakwaan kalian. Kamu taat mau nyembelih hewan kurban, kamu ikhlas, itu standarnya kebaikannya. Kalau nggak ada itu, ya sama dengan orang-orang nyembelih biasa, itu sama. Nah, karena kamu taat, ikhlas, ingin mendekat kepada Allah, maka jadilah itu kebaikan. Ini perbandingan. Masalah ngadap kiblat bukan masalah menghadapnya, tapi masalah kamu taat sama Allah, itulah kamu mau menghadap itu. Nah, mafhum? Ini perbandingannya. Perbaikan. Wa qala al-Aufi an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas fi hadhil ayat, tentang ayat ini. Qudli muya, qudli ma wahid minkum yakhud al-muya. Wa mana tadi? Kama qala fil adhahi an Ibnu Abbas fi hadhil ayat, dalam ayat ini. Laisal birra an tusallu wa la ta'malu. Bukan kebaikan an tusallu, kalian salat, wala, dan bukan ta'malu, kalian beramal. Maksudnya standarisasi ukuran kebaikan itu bukan semata-mata karena kalian salat, kalian beramal baik, bukan itu. Itu bukan ukuran aslinya. Ukuran aslinya karena kamu taatnya itu, kamu beriman itu. Fahada hina tahawwala min Makkah ilal Madinati. Masalah ini, kata Ibnu Abbas, ketika apa? Tahawwala min Makkah ilal Madinati. Ketika Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah. Wa nazalat al-faraidu wal hudud, dan turunlah kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum had. Fa amarallahu bil faraid, lalu Allah memerintahkan dengan beberapa kewajiban, wal amali biha, dan amal, mengamalkan kebaikan-kebaikan itu. Kata Ibnu Abbas, ayat ini turunnya ketika sudah berpindah ke mana? Ke Madinah, di mana Allah di sana menurunkan beberapa kewajiban. Apa diantaranya? Menghadap kiblat ke Baitullah. Itu diantaranya. Mengamalkan beberapa kebaikan.
Sehingga di sini ditegur bukan semata-mata karena amalnya, akan tetapi karena keimanannya. Waruwiya, dan diriwayatkan anid Dhahhak wa Muqatil nahwu dzalik. Dari Dhahhak dan Muqatil seperti itu penjelasannya. Ini masalah penguatan setelah pindah ke Madinah, bahwa amal baik kamu termasuk menghadap kiblat itu bukan standar utama kebaikan, bukan. Standar utamanya kebaikan itu adalah keimanan. Kamu taat itu. Wa qala Abul Aliyah menjelaskan, kanat ada siapa Yahud, orang Yahudi, tukbilu kibalal maghrib. Mereka menghadap ke arah barat. Wa kanatin nasara, ada siapa orang Nasrani, tukbilu kibalal masyriq, menghadap ke arah timur. Kata Abul Aliyah, saat itu kiblatnya Yahudi itu ke arah barat, sedangkan Nasrani kiblatnya ke arah timur. Terus mereka membanggakan, wah yang bagus kiblatnya ke barat, yang bagus kiblatnya ke timur, yang baik kiblatnya ke barat, ke timur. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman menegur mereka, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Itu bukan mi'yar, bukan ukuran standarisasi. Satu-satunya ukuran kebaikan bukan itu. Akan tetapi apa? Yaqulu, di sini Allah berfirman, hadza kalamul iman wa haqiqatul amal. Ini dia pembicaraan tentang iman, wa haqiqatuhu, dan hakikat iman, yaitu al-amalu, amal. Jadi artinya di sini sebenarnya kebaikan itu bukan yang tampak saja, bukan masalah menghadapnya, bukan masalah amalnya, akan tetapi iman dulu dalam hati, lalu dibuktikan, dihakikatkan dengan amal. Kalau hanya yang tampak saja, amal saja, tidak ada iman, manfaat enggak? Tidak manfaat. Yahudi Nasrani tidak beriman kepada Rasulullah, maka walaupun mereka menghadap kemanapun, itu tidak dinilai sebagai kebaikan, Maka perhatikan saudara, konsep orang beragama. Berarti yang pertama, yang utama apa? Yang harus dijaga betul. Sebutkan dalam ayat ini masalah apa? Masalah iman, disebut juga masalah akidah. Yang kedua baru amal. Amal apa diantaranya di sini? Ya, yang dibahas pokok di sini di awal ayat adalah masalah menghadap kiblat. Jadi itu namanya amal, namanya furu'. Dulu kita nggak begitu di Jokam dulu. Kita disuruh amal dulu. Terus standarisasi amalnya salah lagi. Berimam, berbaiat, bertaat. Suruh itu dulu. Ini kunci iman. Kalau nggak begini berarti nggak Islam, berarti bukan orang iman. Jadi kebalik. Seharusnya orang itu apa? Iman dulu. Masalah hati di sini, iman kepada Allah, pada kitab Allah. Terus dia taat karena ada iman, percaya penuh. Dia taat dalam hatinya mengerjakan perintah. Nah, perintah apa? Sholat, puasa, berjamaah, bersatu dengan semua umat Islam, punya imam, imamnya adalah seorang muslim penguasa, dan seterusnya. Jangan kebalik. Kalau kebalik ini bisa hancur semua nih.
agama kita ini. Orang seneng nikah, seneng istrinya banyak, nanti bikin standar, siapa yang iman istrinya banyak, yang enggak iman berarti istrinya sedikit, atau enggak nikah kafir itu. Nanti yang seneng apalagi seneng bayat-bayatan, yang bayat iman, yang enggak bayat enggak iman. Apalagi seneng apalagi contohnya seneng perang, wah yang enggak perang enggak jihad enggak iman. Yang berangkat jihad ke mana itu? ISIS. Berarti iman. Yang enggak berarti enggak iman. Apalagi itu karena kebalik. Harusnya apa? Yang diurusi pertama apa? Akidah. Ini urusan hati, urusan iman dulu. Dari sinilah berangkat ke cabang-cabang ini. Cabang-cabangnya namanya furu'iyah. Ilahuna mafhum? Mafhum insyaallah. Baik. Wa ruya anil Hasan, diriwayatkan dari Hasan wa Rabi' Ibni Anas misluhu, semisal penjelasan ini. Wa qala Mujahid walakinnal birra ma sabata fil qulub min ta'atillah. Imam Mujahid menyimpulkan ayat ini, walakinnal birra, akan tetapi kebaikan, standarisasi ukuran kebaikan itu ma sabata fil qulub, hal-hal yang kuat yang tetap berada dalam hati. Apa itu? Min ta'atillah, mau taat kepada Allah, yaitu iman. Taat itu iman, perasaan nurut, menyerah kepada Allah, percaya penuh dengan Allah, itu namanya iman. Itu yang penting, itu yang penting. Wa qala Dhahhak menjelaskan, walakinnal birra wat taqwa an tu'addul fara'idha ala wujuhiha. Akan tetapi kebaikan dan ketakwaan itu an tu'addul fara'id, kalian mendatangkan beberapa kewajiban. Contohnya yang tertera dalam ayat itu, ala wujuhiha, atas wajah-wajah, artinya cara-cara kebaikan tersebut. Apa urutannya tadi? Iman dulu, baru cabang-cabangnya, pengamalan-pengamalan lain. Itu namanya ala wujuhiha. Jadi kebaikan dan ketakwaan itu standarnya adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan caranya yang ditentukan dalam syariat. Apa itu? Iman dulu, akidah dulu, lalu kewajiban-kewajiban yang lain. Wa qala Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, walakinnal birra man amana billah, al-ayah. Apa kata beliau? Qala Ats-Tsauri, hadhihi anwa'ul birri kulliha. Ini hal-hal yang disebut dalam ayat adalah beberapa macam kebaikan, kulliha, kesemuanya. Masya Allah, bahwa satu ayat ini memuat segala bentuk kebaikan, mulai dari akidah, ibadah, muamalah. Wa sadaqa, kata Imam Ibnu Katsir, dan benar siapa? Tsauri rahimahullah. Fa inna man ittasafa bihadhil ayah, sesungguhnya orang yang memiliki sifat sesuai ayat ini, dia beriman kepada Allah dan kepada kitab dan seterusnya, dia melakukan sedekah, memberikan sedekah kepada fakir, miskin, kerabat dan seterusnya. Siapa yang punya sifat ini, faqad dakhala fi ural Islam, maka sungguh dia telah masuk di dalam tali-tali yang kuat dalam Islam. Apa ini tali yang kuat ini? Apakah 4 tali keimanan bikinan Jokam? Bukan. Artinya aturan-aturan dalam Islam yang kuat, kulliha, kesemuanya.
siapa yang punya sifat ini, dia sudah kuat Islamnya. Tali Islamnya sudah kuat sekali. Wa akhadha bimajami'il khairi kulliha, dan dia telah mengerjakan kumpulan-kumpulan kebaikan, kullihi, kesemuanya. Masya Allah, segala bentuk kebaikan, kumpulan kebaikan ada di sini. Apa itu? Wahuwal iman. Ini dikatakan ural Islam, tali Islam yang kuat. Dikatakan majami' al khair, kumpulan-kumpulan kebaikan. Apa itu? Satu, wahuwa al imanu billah, beriman kepada Allah. La ilaha illa huwa. Apa maknanya la ilaha illa huwa? Beriman kepada Allah itu prakteknya apa? La ilaha illa huwa. Meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang benar disembah kecuali Allah. Keyakinan tauhid. Lalu wasaddaqa, ini masih bicara iman. Dan juga membenarkan biwujudil malaika, dengan keberadaan para malaikat. Beriman kepada adanya malaikat. Alladzina, orang-orang mereka, mereka safaratun, apa? Delegasi, utusan, bainallah wa rusuli, antara Allah dan utusan-utusan Allah. Siapa contohnya? Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Contohnya dua itu iman, satu iman Allah, dua iman malaikat. Ketiga ke C aja, ABC wal kitab, beriman kepada kitab. Apa yang dimaksud kitab? Wa huwa ismu jinsin, kata Imam Ibnu Katsir, kitab ini adalah nama jenis. Apa maksudnya? Isim mufrad tapi itu bermakna jenis, berarti mencakup semuanya, semua kitab. Walaupun itu mufrad, tidak nyebut kutub. Dan beriman kepada kitab, ini bukan mufrad, bukan Quran saja, jenis kitab. Yasmalu al-kutubal munazzala minas sama' alal anbiya. Kata-kata kitab di sini mencakup al-kutub, semua kitab-kitab, al-munazzala yang diturunkan minas sama' dari langit, alal anbiya, kepada para nabi. Namanya kitab samawi. Apa saja? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran yang kita ketahui. Hatta khutimat, sehingga ditutup apa kitab-kitab itu, bi asrafiha, dengan paling mulianya kitab, wa huwal Quran. Paling mulianya kitab itu adalah Al-Quran. Al-Muhaimin, yang menjaga ala ma qablahu minal kutub, terhadap sebelumnya, apa-apa sebelumnya, yaitu kitab-kitab. Jadi Quran itu menjaga kitab-kitab sebelumnya. Kenapa disebut menjaga? Menjaga itu melanjutkan, menjaga keasliannya atau menyempurnakan. Itu Al-Quran. Alladzi yang intaha ilaihi kullu khair. Intaha, berhenti, ilaihi, kepada Quran, apa kullu khair, segala kebaikan. Artinya segala kebaikan ada di Quran. Wastamala, dan mengandung apa Al-Quran, ala kulli sa'adatin, atas setiap keberuntungan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Quran itu mengandung segala keberuntungan dunia akhirat. Siapa yang menguasai Al-Quran pasti dapat dia sa'adah di dunia wal akhirah. Wa nusikha bihi kullu ma siwahu minal kutubi qablahu, dan dimansuh. Dimansuh itu apa? Dihapus
dianggurkan bihi sebab Al-Quran apa kullu masiwa, segala sesuatu selain Al-Quran, yaitu minal kutubi, beberapa kitab qablahu, sebelum Al-Quran. Dengan turunnya Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya nggak boleh dipakai, mansukh. Wa amana bi anbiya illah, nomor berapa? C. Allah, malaikat, kitab. C. D. Dan beriman kepada nabi-nabi Allah kullihim, semuanya, min awalihim ila khatimihim, dari awalnya para nabi sampai penutupnya para nabi. Siapa dia? Muhammadin, Nabi Muhammad, salawatillah wa salamihi alaih, salawatullah wa salamuhu alaih. Salawat Allah dan keselamatan dari Allah semoga tetap atas Nabi wa alaihim ajma'in, dan atas mereka para utusan semuanya. Itu dia yang dimuat dalam ayat tersebut, yang dibahas oleh Imam Ibnu Katsir. Baik, wal yaumil akhir dianggap sudah kita paham. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa atal mala ala hubbih. Ini urusan apa tadi namanya? Muamalah, berinteraksi dengan orang. Dia memberikan harta ala hubbi, atas senangnya harta. Apa maksudnya? Ai kata kata Imam Ibnu Katsir, akhrajahu wa huwa muhibbun lahu raghibun fihi. Dia mengeluarkan harta itu wa huwa muhibbun lahu, sedangkan dia mencintai harta itu. Raghibun fihi, sangat senang terhadap harta itu, tapi dia keluarkan. Jadi makna atal mala ala hubbihi, dia memberikan harta ala hubbihi, atas disenanginya hartanya, dia masih senang dengan harta itu, senang sekali, tapi dia sedekahkan karena ada orang yang membutuhkan. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir. Nassa ala dzalika Ibnu Mas'ud, menaskahkan atas pengertian demikian siapa? Sahabat Ibnu Mas'ud. Wa Sa'id ibnu Jubair, dan Sa'id bin Jubair, wa ghairuhuma, dan selain keduanya, minas salaf wal khalaf, dari ulama terdahulu maupun ulama belakangan. Kata Imam Ibnu Katsir, ini kesimpulan saja. Ulama salaf, ulama khalaf, banyak sekali yang menerangkan seperti ini. Walaupun dia seneng eman-eman, tapi kelihatannya ada yang memerlukan, dia sedekahkan, dia kalahkan nafsunya itu. Apa penguatnya di hadis? Kama sabata fis sahihain, sebagaimana telah kuat di dalam dua kitab sahih. Apa itu? Al-Bukhari wa Muslim. Min hadis Abi Hurairah marfu'an, hadisnya Abu Hurairah marfu' kepada Nabi. Apa bunyinya? Afdalus sadaqah, paling utamanya sedekah, an tu tasaddaqa yatasaddaqu, anta saddaqa, aslinya anta tasaddaqa, kamu bersedekah, anta saddaqa, wa anta sahihun, sedangkan kamu kondisi sehat. Syahihun, pelit, nggak ingin hartanya kurang. Kamu sehat, nggak ingin hartamu kurang. Ta'mulul ghina, kamu ingin kaya. Wa takhshal faqra, dan kamu takut fakir. Nah, ketika kondisi seperti itu, kamu paksa diri kamu untuk tetap ikhlas bersedekah. Wah, itu pahalanya top itu. Kenapa? Karena lagi membutuhkan, lagi seneng-senengnya. Itulah pengetesan apa?
ikhtibar dari keimanan kamu. Coba sekarang sampean lagi makan enak, lauknya enak, sambelnya enak, sayurnya enak. Terus datang ke sampean dekatnya orang miskin belum makan. Sampean sudah makan, ini sudah ketiga kalinya misalkan, atau kedua kalinya. Ada orang miskin, sampean masih pingin sekali. Wah, ini ada orang miskin ini, kasihkan. Pahalanya beda dengan ketika kita sudah nggak butuh lagi. Nggak butuh lagi, kita lagi senang. Ini namanya afdhalus shadaqah. Wa qad rawal Hakim fi mustadrakih, dan Imam Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya yang bernama Mustadrak. Siapa yang tahu apa maksudnya mustadrak? Sudah saya jelaskan beberapa waktu lalu. Mustadrak itu disusulkan, disejajarkan, digolongkan sebagaimana hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim oleh Imam Al-Hakim. Menurut penilaiannya Imam Al-Hakim. Artinya menurut penilaian Imam Al-Hakim di kitab beliau Mustadrak ini sahih semua. Min hadis Syu'bah wa Thawri, dari hadisnya Syu'bah dan Thawri an Mansur an Zubaid an Murrah an Ibnu Mas'ud qala Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa atal mala ala hubbih, berarti Rasulullah menjelaskan ayat ini. Dia memberikan hartanya atas disenanginya harta. Apa maksudnya? Kata Rasulullah, antu'tiyahu, kamu memberikan harta itu, wa anta sahihun, sedangkan kondisi kamu sehat. Orang sehat itu senang duit enggak? Hah? Orang sehat itu senang makan enggak? Senang. Tapi duitnya kasihkan, makanannya kasihkan. Syahihun, kamu pelit juga. Pelit artinya enggak ingin kurang hartanya. Ta'mulul Aisyah, kamu ingin hidup senang. Wa takhshal faqra, kamu takut fakir. Ketika kondisi seperti itu, kamu lawan perasaan kamu itu. Kamu perangi itu. Sehingga kalah, jatuh, kasihkan. Sampai pakai jam tangan bagus. Terus ada orang datang minta, dikasihkan. Wah, itu top pahalanya. Padahal sampean pingin sedekahnya itu ada hal yang dia senangi. Nah, Sumakala kemudian Imam Al-Hakim mengatakan sahihun, hadis ini sahih ala syartis syaikhain, sesuai dengan syarat sahihnya dua kitab sahih. Apa dua kitab sahih? Bukhari dan Muslim. Walam yukhrijahu, dan keduanya tidak merilis, tidak mengeluarkan, tidak meriwayatkan hadis ini. Kata Imam Hakim, hadis ini sahih, sesuai dengan syarat-syarat sahihnya Bukhari Muslim. Tapi dalam Bukhari Muslim tidak dimuat. Menurut penilaian siapa ini? Imam Al-Hakim. Syarat sahihnya hadis Bukhari apa diantaranya? Muslim apa diantaranya? Hadis itu bisa dianggap sahih, siapa yang ingat? Diantaranya apa syarat? Kalau Imam Bukhari harus ada bukti bahwa setiap murid betul-betul ketemu dengan gurunya. Ketemu. Baru hadisnya bisa dianggap sahih. Kalau Imam Muslim agak turun sedikit. Setiap murid harus ada bukti dia telah mendengar dari gurunya walaupun tidak bertemu. Mendengar dari gurunya. Jadi enggak sembarangan orang menilai hadis sahih itu, susah sekali penilaiannya zaman dulu.
Kalau sekarang kita tinggal apa? Tinggal apa? Tinggal enaknya udah. Tinggal beli kitab Sahih Bukhari udah sahih semua. Tinggal beli Sahih Muslim sahih semua sudah. Kalau zaman itu masih meneliti. Imam Bukhari itu gurunya 1000 lebih. Dari negara ke negara lain cari info. Guru saya ini jujur apa tidak? Gurunya lagi ini orang jujur apa tidak? Gurunya lagi ketemu nggak murid sama guru ini? Cariin bukti-buktinya. Kalau sudah diyakini baru dimasukkan apa hadis sahih. Ada nggak perjuangan kita yang menyamai perjuangannya Imam Bukhari mengumpulkan hadis? Tidak ada, saudara. Nah, tinggal kita sekarang mensyukuri. Bagaimana mensyukuri? Menghafalkan Sahih Bukhari. Nah, itu namanya mensyukuri. Siapa yang sanggup di sini hafalin Sahih Bukhari? Saya sudah hafal katanya. Mana? Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Bukan Sahih Bukharinya, isinya dong. Saya punya teman di Masjidil Haram itu hafal Sahih Bukhari. Ada yang hafal Sahih Muslim. Ada yang hafal Bulughul Maram. Tuh. Ada apanya kita sama orang-orang Mekah? Belum ada apa-apanya. Jangan jadi jokamiyun yang buta, perasaannya top sendiri, malah Mekah disesatkan lagi, ulamanya lagi yang disesatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh itu apa? Kesombongan yang ngawur, tidak berdasar. Kita ini ulama-ulama di Indonesia ini juga nggak ada apa-apanya dengan ulama di sana. Mekah Madinah kalau ulama betulan. Ada apa-apanya kita berguru di sana disampaikan di sini. Berguru di sana yang disampaikan di sini atas nama tok, ternyata dusta. Bikin-bikin, ngarang-ngarang. Wah, ini sudah jahil, khain, berkhianat lagi. Nah, ini waliyadzubillah. Maka saudara yang ada di sini bisa belajar ilmu-ilmu yang benar yang datang dari Mekah Madinah, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan, dakwahkan sehingga kita selamat dunia dan akhirat insyaallah. Jazakumullah khair. Cukup pagi ini materi kita, semoga Allah menambahkan manfaat dan barakah untuk kita semuanya. Fa syukran li hudurikum lihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.